Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Pasti kita dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita mau dengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan yang baru lagi dalam hidup kami. Kami boleh berbuah lagi, lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Kami perlu firman-Mu menuntun kami, pimpin kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang ada tengah-tengah kami akan memberkati kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah mendengar banyak firman Tuhan tentang Roh Kudus dari tahun ke tahun. Bahkan dalam doa 10 hari kita terus diperlengkapi, diingatkan kembali tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Roh Kudus bekerja bersama firman. Karya Roh Kudus itu terus berkarya dalam hidup kita sampai hari ini dengan firman Tuhan. Pastinya saudara-saudara, karena di dalam Yohanes 14 ayat 26 kita baca, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini jelas saudara-saudara ya, bagaimana Roh Kudus bekerja sesuai dengan perkataan firman. Jadi semakin kita banyak mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka Roh Kudus akan semakin berkarya dalam hidup kita. Dia akan mengingatkan kita, mengajarkan kita, menghiburkan kita ketika kita susah, ketika kita dalam menghadapi masalah membuat kita stres. Roh Kudus yang akan berperan dengan firman yang sudah kita dengar, dia akan munculkan kembali. Roh Kudus mengingatkan kita. Semakin kita mempunyai waktu saat teduh dengan Tuhan, di mana kita dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu akan tertanam dalam hati kita firman Tuhan itu. Saat kita membutuhkan, Roh Kudus yang akan menerangi, mengingatkan. Saat kita lupa, misalnya ketika kita mulai stres, kita lupa kehadiran Tuhan, rasanya kok Tuhan gak ada, tapi Roh Kudus mengingatkan kita, jangan takut, Tuhan ada, masih ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itu Roh Kudus mengingatkan kita, sehingga kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak seperti anak-anak terus, karena kita calon mempelai Kristus, saudara-saudara. Kita perlu menjadi dewasa. Saya sering katakan, menjadi tua itu pasti, saudara-saudara. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Saudara mau dewasa itu pilihan karena kita bukan diciptakan sebagai robot, tapi kita mempunyai kehendak bebas. Roh Kudus akan bekerja dengan lembut, dengan manis di hati yang lembut. Ketika kita mengeraskan hati, bahkan hati kita kosong, kita jarang baca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus mau bicara sama kita, saudara-saudara? Itu peran Roh Kudus, dia akan mengingatkan firman. Tadi ayat katakan, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita perlu penuh dengan firman, saudara-saudara. Sekali lagi, dia akan bekerja, Roh Kudus yang akan menghidupkan. Ketika kita baca firman Tuhan sebagai logos, hanya kata-kata saja, tapi Roh Kudus akan menghidupkan. Kita bisa mengerti, oh Tuhan, maksud Tuhan itu begini. Ketika firman Tuhan diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, kita mungkin pertama tidak ngerti. Kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong saya, apa ini artinya? Roh Kudus akan terangkan itu. Oleh sebab itu penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Sejak kita percaya Yesus, kita sudah terima Roh Kudus, tapi kita belum penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhkan Roh Kudus seperti kejadian loteng Yerusalem, murid-murid menunggu dengan setia, rindu, dipenuhkan Roh Kudus. Mereka dipenuhkan, saudara-saudara. Ada hal yang luar biasa, karakter mereka diubahkan, hidup mereka diubahkan. Ketika kita juga dipenuhkan Roh Kudus dan mau dipimpin firman dan Roh Kudus, maka hidup kita akan berubah, saudara-saudara. Kita akan menjadi dewasa, terus dewasa. Kita lihat saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, sekali lagi. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang mau menyatu dengan kita. Apakah kita suka menyapa Roh Kudus?
Kita kan lupa, kadang-kadang kita melakukan sesuatu. Yesus di sorga ya, menjadi juru syafaat kita. Dia berdoa buat kita. Dan Roh Kudus menjadi penolong kita di bumi ini, saudara-saudara. Dia menolong kita, menuntun kita. Kita boleh begini berkata seperti ini, Roh Kudus, aku sedang bingung nih dalam pekerjaan. Saya harus berbuat apa ini? Usaha saya macet. Mari Roh Kudus pimpin saya. Dia akan terangi kita, saudara-saudara. Itu Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan karakter kita akan semakin hari semakin diubahkan. Intinya satu, kuncinya satu, taat, memiliki kerendahan hati, penyerahan diri, sehingga firman Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Di akhir zaman ini semakin akan terlihat orang yang benar-benar beribadah atau tidak. Dalam arti beribadah apa, saudara-saudara? Mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Itu akan terlihat. Amsal 4 ayat 18 katakan, jalan orang benar akan semakin terang, semakin hari semakin terang, seperti rembang tengah hari, saudara-saudara. Itu ciri orang yang hidup dalam firman dan Roh Kudus. Dia akan semakin terang, dan sisi gelapnya akan semakin hari semakin sirna. Itu ciri orang yang berjalan dalam firman Roh Kudus. Mau, saudara-saudara? Saya juga mau. Asal kita mau dipimpin Roh Kudus, berserah, firman itu akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Kita akan semakin hari semakin diperbaharui. Kolose 3 ayat 10, manusia baru yang terus diperbaharui. Dan saatnya nanti di akhir zaman, saudara-saudara, kalau saudara mau dipenuhkan dan penuh dengan firman, mau dipimpin Roh Kudus, kita akan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Pada saat si pendurhaka itu datang, ya, yaitu antikristus datang, kita akan disingkirkan di padang gurun dengan kekuatan firman dan Roh Kudus seperti burung raja wali naik terbang. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan akan singkirkan kita. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita jadi calon mempelai Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Itulah Roh Kudus dan firman yang bekerja sama dalam hidup kita. Kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus menerangi mata hati kami, sehingga pikiran kami sesuai dengan pikiran Kristus, Tuhan. Dan kedagingan kami semakin hari semakin menyusut, dan Roh Allah yang akan terus memampukan kami, sehingga roh kami semakin kuat, dan hidup kami semakin bercahaya, jadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Ampuni ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami. Engkau yang terus memperbaharui kami dari hari ke hari. Engkau yang memampukan kami naik seperti burung rajawali yang naik terbang tinggi, mengatasi segala masalah kami, sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau kelak, Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami, Yesus. Terima kasih banyak, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami terus sepanjang hari ini. Jadikan kami berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku